Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa ketemu lagi di Morning Prayer. Amin. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. So baik, mari kita siapa nanti kita mau mulai memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari sekali lagi ulangi pujian ini dari awal. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Amin. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat Maha Kudus. Mari kita naikkan pujian ini dari awal sama-sama. Kini saatnya, amin, berdiri di altarnya, katakan sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari
Saudara mari dengan imanmu naikkan pujian ini sama-sama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang kami nantikan, Engkaulah yang kami puji, Engkaulah pertolongan kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, berserah penuh kepada-Mu. Oh haleluya. Oh ya Ramo sekedede. Oh ya Rama ya Rama ya Rama ya se. Haleluya. Oh ya Ramo sekedede. Oh ya Rama ya Rama ya Rama ya se. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di morning prayer ini Tuhan, kami dapat kembali bersama-sama Tuhan, berdoa bersama-sama, menaikkan keluhan-keluhan kami, menaikkan apa yang kami rasakan dalam hidup kami. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami juga menaikkan syukur kami karena sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Untuk itu pagi hari ini kami mengangkat tangan kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa kiranya saudara tetap ada dalam sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, sekalipun kondisinya sekarang ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, ya. Semua mengalami hal seperti ini saudara. Tetapi saya percaya saudara tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan seluruh dunia mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Banyak perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut, karyawan jutaan di PHK, banyak orang-orang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan saudara, dan seluruh dunia saat ini sedang dilanda ketakutan, ya. Nah, saya percaya juga bahwa di antara saudara dan saya ini mungkin ada yang sedang menyaksikan siaran ini, mengikuti siaran ini juga mengalami hal yang sama, saudara. Sebab ketakutan atau takut itu sesuatu yang manusiawi, ya, sesuatu yang sifatnya natural, ya, alami atau manusiawi, ya, begitu ya. Tetapi bagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan? Nah, kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bagi orang-orang percaya, seharusnya menghadapi situasi seperti sekarang ini kita tidak mengalami ketakutan, saudara. Sebab kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan bilang supaya kita jangan bimbang, sebab Dia Allah yang kita percayai. Dia akan meneguhkan dan menolong saudara dan saya. Bahkan Dia akan memegang kita, saudara dan saya, dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan, saudara. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan juga yang mengalami ketakutan hari-hari ini. Sebab itu kita mau belajar bagaimana cara kita menghadapi rasa takut hari-hari ini, ya. Kita mau belajar dari seorang raja, ya, Raja Yosafat. Nah, kita mau baca dulu dari 2 Tawari ayat 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sampai situ saja saudara pembacaan firman kita hari ini, ya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Yosafat, seorang raja yang diberkati, raja yang dihormati, tetapi satu hari dia mengalami ketakutan, ya, karena ada musuh yang akan menyerang. Bani Amon, Bani Moab bersama dengan pasukan Meunim, mereka datang menyerbu Yehuda, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Kita lihat apa yang dikerjakannya dia. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, saudara dan saya mungkin memiliki pengalaman hari-hari ini, ya, sedang dalam keadaan takut, dalam keadaan ketakutan. Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara dan saya, ketika saudara ketakutan, mari
kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apa maksud mencari Tuhan? Saya mau sampaikan dua hal di sini. Pertama, mencari Tuhan itu melalui membangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ya, Yosafat ketika dia mendengar musuh datang, dia kumpulkan seluruh orang-orang Yehuda di depan bait Allah dan mereka berdoa mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan itu artinya kita sedang menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Seperti Yosafat, dia katakan, Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi musuh. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nah, mungkin di antara saudara hari-hari ini sedang mengalami situasi yang sama. Saudara nggak tahu apa yang saudara ingin lakukan. Saudara rasanya tidak memiliki kekuatan menghadapi situasi hari-hari ini. Situasi yang sulit, situasi yang sukar, datang kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21 tidak katakan demikian. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Orang yang mencari Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh, dia sedang menaruh iman dan pengharapannya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, tidak fokus kepada persoalan, kepada kesukaran, kepada masalah, tetapi iman dan pengharapannya tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan itu juga bicara tentang membangun iman kita melalui ketekunan kita membaca firman Tuhan. Saudara, mencari Tuhan seringkali diabaikan oleh orang-orang yang dalam keadaan nyaman, dalam situasi yang enak, bisnis berjalan dengan lancar, pekerjaan berjalan dengan baik, kita memiliki kehidupan yang nyaman. Banyak orang melupakan Tuhan, banyak orang tidak mulai tidak berdoa lagi, banyak orang tidak lagi membaca firman, orang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena keadaan nyaman. Nah, seringkali Tuhan memakai kondisi yang sukar, kondisi yang sulit sebagai alatnya untuk membangunkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selain kita berdoa, selain kita giat bertekun di dalam doa, kita juga membangun iman percaya kita melalui membaca firman, merenungkan firman dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, sebab firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Saudara, ketika kita membangun iman kita melalui pembacaan firman, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka iman kita muncul, iman kita timbul, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat. Apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kesukaran, maka tidak akan menggoyahkan kita, sebab kita memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus, saudara. Ya, nah, apa akibatnya orang yang mencari Tuhan? Apa yang akan dialami orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada 3 poin yang saya mau sampaikan di sini. Pertama, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini dinyatakan oleh Rasul Paulus ketika ada dalam keadaan yang sukar, saudara. Ya, dia menceritakan pengalamannya, bagaimana dia menghadapi tantangan yang berat ketika memberitakan Injil, menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, menghadapi kesukaran, kekurangan makanan. Waduh, persoalannya begitu berat, tetapi dia katakan bahwa ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia menghadapi kesukaran, dia katakan segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita, kita berani berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dan saya ketika mengalami kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Dan bicara tentang firman Tuhan, maka kita akan mengingat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang orang yang membangun di atas dua dasar, ya, membangun rumah. Dikatakan Tuhan Yesus, ada orang yang bodoh, ada orang yang bijaksana. Orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Dan dua-duanya mengalami goncangan, dua-duanya mengalami hujan, dua-duanya mengalami banjir, dua-duanya mengalami badai. Tetapi ada yang membedakan. Yang rumahnya dibangun di atas pasir, dia akan roboh dan hanyut, saudara. Orang yang membangun di atas batu, rumahnya akan tetap kokoh, berdiri tegak. Nah, ini gambaran bagaimana orang itu ketika mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, dia mendengar firman dan melakukan firman itu dengan setia, maka dia akan tetap kokoh, dia akan tetap kuat, dia tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan diperoleh ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dia akan mengalahkan dunia. Ya, apapun yang terjadi, seburuk apapun situasinya, semuanya itu tidak dapat mengontrol dia. Justru dia dapat mengalahkan dunia. Kenapa? Ya, dia menjadi pemenang karena iman. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Luar biasa, saudara. Ketika saudara membangun persekutuan dengan Tuhan, ketika saudara mencari, menggali firman dengan sungguh-sungguh, maka imanmu menjadi kokoh. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan ketika iman itu terus menjadi kuat, saudara, iman itu mengalahkan dunia. Iman kepada Kristus itu yang mengalahkan dunia. Luar biasa. Ini janji Tuhan yang dahsyat, saudara, ya. Kita tidak akan dikontrol dalam situasi apapun, sebab oleh iman kita mengalahkan dunia. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Saudara, ketika mengalami kesulitan seperti ini, kita tidak bisa meratapi nasib, saudara. Kita tidak bisa diam saja dan tidak berbuat apa-apa di rumah, atau kita duduk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nggak ada gunanya, saudara. Carilah Tuhan selama Dia bisa dicari. Kejar Dia selama Dia bisa dikejar, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita ditunjukkan Tuhan jalan yang harus kita tempuh. Janji firman Tuhan di sini dikatakan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara mau cari jawaban dengan cara-cara dunia, dengan pikiran kita, firman Tuhan katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya, dalam setiap aktivitas kita, dalam seluruh kehidupan kita, libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka Dia akan menunjukkan jalan. Jangan kita berpikir bahwa kita mampu, kita bisa, kita sanggup dengan
pikiran kita sendiri atau kita mengandalkan dunia. Yosafat, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak minta bantuan raja-raja di sekelilingnya, tetapi dia duduk, dia mencari Tuhan. Dan ketika itu dia mencari Tuhan, maka Tuhan tunjukkan jalan buat dia. Dan ketika dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan membuat kemenangan yang besar bagi Yosafat. Saya percaya hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita sendiri, melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya Tuhan menuntun kita, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, dan kemenangan demi kemenangan itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jangan berhenti bergerak. Tetaplah produktif, tetaplah kreatif, pikirkan perkara-perkara yang bisa membuat kita menjadi kreatif, membuat kita semakin produktif. Tetapi tetaplah kita mencari apa yang dikehendaki Tuhan dan berjalan bersama dengan Dia, maka keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Kiranya firman yang singkat ini memberi kekuatan buat saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang sukar hari-hari ini. Dan sekiranya ada di antara saudara yang butuh dukungan doa, saudara mengalami ketakutan, saudara selama ini tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan hari ini saudara disadarkan betapa pentingnya, betapa seriusnya kita harus mencari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami seringkali meninggalkan Engkau, seringkali kami jauh daripadamu. Kami tidak membangun persekutuan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kami tidak menggali kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kesibukan kami. Hari ini Tuhan, kami disadarkan kembali supaya kami terus membangun kehidupan kami bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui berdoa dengan tekun, melalui pembacaan firman dengan sungguh-sungguh, sehingga iman kami bangkit ya Tuhan. Kami akan memperoleh kekuatan yang baru, dan kemenangan demi kemenangan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, apapun kesulitan kami, itu tidak akan membuat kami goyah, tetapi iman percaya kami yang kokoh kepadamu Tuhan, itu akan membuat kami tetap kuat, sebab kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih saudara sudah menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati.